Kalau teman-teman banyak yang tanya modal, jadi misalnya modal 500.000, saya Bisa. harga hanya jembatan ya, Iya. titipan Tuhan yang kita kalau ada rezeki lebih kita bisa berbagi begitu. Ingat cukur rambut, ingat barber school. Oke. Baik, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kita sering menjadikan kita punya rambut sebagai mahkota kita. Dan kita juga sering mencari tempat di mana kita mencukur rambut itu dan menaruh kepercayaan di tempat kita mencukur rambut itu. Dan menariknya, pada kesempatan ini kita menghadirkan seorang narasumber. Teman-teman pasti sudah mengenal Kakak Obed, owner dari Barber School. Oke. Terima kasih Kakak Obed sudah Sama-sama. bersedia hadir di podcast sederhana ini. Oke. Luar biasa. Terima kasih Kakak Obed. Baik, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Johan, host dari podcast Sanutusia. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Kakak Obed untuk memperkenalkan diri. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Obed Babel. Begitu. Jadi kalau teman-teman biasa cukur di barber school, pasti tidak pernah lihat saya kayaknya. Karena saya jarang ada di tempat. Sekian. Oke, terima kasih Kakak Obed. Di barber school sekarang rame ya Kakak Obed? Puji Tuhan, rame dan selalu rame. Semoga. Dan ini pertemuan pertama kami. Selama ini saya hanya melihat Kakak Obed lewat sosial medianya. Dan saya senang sekali saya menghubungi Kakak Obed dan langsung direspon dengan baik. Terima kasih Kakak Obed. Baik, teman-teman, kita ingin mengetahui Kakak Obed memang basicnya dulu di bagian barber ya Kakak Obed? Sebenarnya tidak juga. Iya. Jadi barber itu ide yang kesekian gitu. Awal-awal dulu itu bingung gitu. Karena pas kuliah, kalau memang bisnis, saya memang jiwanya bisnis sehingga ambil ekonomi manajemen waktu itu. Sambil pikir kira-kira pulang kampung. Memang konsepnya memang harus pulang kampung. Jadi pulang Manggarai nanti harus buat apa begitu. Nah, setelah dipikir-pikir dan banyak masukan dari keluarga dan teman-teman, akhirnya sudah muncullah ide buka barber begitu. Tapi saya tidak pernah berpikir juga yang kerjanya nanti siapa yang gunting, karena kebetulan saya juga tidak pintar bagian gitu. Jadi itu sudah memudahkan. Iya. Terima kasih Kakak Obed. Mulai buka barbernya pada tahun berapa itu Kakak Obed? Kalau buka barber itu awalnya 2021. Pertama kali itu di Reo. Di Reo, kalau teman-teman ada yang dari Reo atau pernah ke Reo, itu samping Bandung Utama yang di pertokoan. Begitu ada bekas terminal minyak tanah kayaknya, bekas tempat usaha minyak tanah di situ. Jadi buka di situ tempat seadanya, gede, super deck begitu. Jadi buat saja, kursinya dari kursi kayu begitu. Jadi saya tidak pernah insecure. Pada saat itu juga nama tempat guntingnya juga Barber School memang begitu. Jadi tidak karena waktu itu kecil lantas namanya Obed Barber Shop tidak juga. Begitu. Jadi saya tahu berapa tahun ke depan nanti Barber School akan seperti apa. Menarik sekali namanya. Kalau saya lihat barber di seputaran Kota Ruteng ataupun di Manggarai ini biasanya namanya barber shop misalnya. Saya punya Johan Barber Shop lah gitu. Tapi menarik Kakak Obed punya nama tersendiri yang membuat kesannya macam ini namanya agak lain. Sehingga mungkin membuat para pengunjung juga penasaran untuk mengunjungi barber shop.
Mungkin Kakak Obed bisa ceritakan kenapa namanya Barber Scout. Wih, menarik nih pertanyaan. Karena memang pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu pelanggan biasa tanya. Iya, iya. Kenapa sampai tidak barbershop? Kenapa sampai barbershop? Iya. Begitu. Jadi bergulat dengan persoalan nama ini saja itu hampir setengah tahun nih. Iya, Begitu. Jadi antara Scout Barber atau Iya, iya. Barber Scout Iya, begitu. iya. Jadi pilihlah nama Barber Scout. Jadi Barber Scout itu diambil dari barbershop dan skuter. Iya. Begitu. Jadi kenapa sampai barbershop dan skuter tadi? Iya. Jadi kebetulan pas kuliah dulu saya sering banyak cerita dengan teman-teman pembisnis. Iya, iya. Katanya itu bisnis kalau sejalan dengan hobi pasti panjang umur. Oh gitu. Jadi hobinya saya motor. Iya. Jadi ya seperti itu. Iya. Kita memang juga sudah melihat di flyer waktu saya kontak IT Iya. Kak Obed kirim foto yang pakai motor Chopper itu. chopper. Itu kesannya, wah ini Kak Obed ini keren-keren. Maksudnya Tidak juga. tidak dari saya ya Kak Obed, saya melihat Kak Obed ini apa ya, bisa mengikuti tren-tren anak muda sekarang ini kan. Tapi di satu sisi juga Kakak Obed berhasil membangun usahanya dengan baik. Iya. Berarti Kakak Obed hobi main motor juga ya? Iya, hobi main motor. Jadi tidak hanya Vespa saja. Iya. Jadi betul-betul jiwanya di motor. Naik ke chopper juga, Iya, begitu dengan teman-teman. Jadi di Ruteng juga kami ada komunitas namanya Rolling Out Sunday. Wow. Bosan naik Vespa, Iya. sudah naik motor custom begitu dan teman-teman. Jadi naik motor juga kita tidak membatasi diri karena saya mainnya Vespa maka tidak boleh bergaul dengan itu, tidak begitu. Jadi intinya sesama penyuka motor saling bersilaturahmi begitu. Baik, terima kasih Kakak Obed. Kita pengen tahu Kakak Obed, tadi sudah diceritakan membuka usaha barber sejak tahun 2021. 2021. Kalau Barber Scout sendiri yang cabang di Barovunut Kakak Obed buka tahun berapa? Kalau yang di Rumah Wunut itu 2022 karena di Rio waktu itu 2 bulan saya kayaknya. Iya, iya. Itu waktu itu tes ombak ceritanya. Tes ombak setelah karena memang jujur pas kuliah juga saya tidak pernah bergaul dengan anak-anak barber tidak. Iya. Tapi kalau duduk dengan teman-teman yang jiwa bisnis begitu sering. Cuma kalau untuk dengan anak-anak barber juga hampir tidak pernah. Iya. Begitu. Jadi buka di Reohan tes ombak waktu itu 2 bulan. Setelah saya tahu arah anginnya, ini layarnya pasangnya harus kemana, jadi cek naik ruteng. Jadi naik ruteng. Waktu itu awalnya di tenda, di tenda sini depan SLB itu. Begitu di situ 1 tahun kalau tidak salah, sampai 2022 Oktober kalau tidak salah itu pindah ke apa sana? Pindah ke Rumah Wunut begitu. Yang waktu itu kalau teman-teman pengikut lamanya Barber Scout itu pasti tahu dengan openingnya kami dulu itu yang cukur rambut bayar seikhlasnya, semua hasil cukur sumbang ke panti asuhan itu dulu. Itu waktu 2022 waktu di Rumah Wunut begitu. Terima kasih Kakak Obed. Kemudian kita pengen tahu Kakak Obed, Kakak Obed buka usaha barber itu bagaimana dengan modal pertamanya Kakak Obed? Iya, jadi saya biasa diskusi dengan dengan anak muda, dengan seumuran, ada yang adik juga biasa diskusi. Memang banyak sekali yang tertarik ke dunia bisnis, tetapi selalu diawali dengan, wih, bisa modal nih, begitu. Selalu begitu. Kalau saya dulu itu modalnya itu tadi, awalnya memang modal nekat, tapi berkat dukungan orang tua juga, modalnya tidak sampai 10 kayaknya. Begitu awal buka itu kita apa adanya saja. Jadi kalau misalnya diawali dengan kursinya hanya kursi kayu, mungkin saya rasa tidak masalah. Begitu alat cukurnya harganya sekian, saya rasa tidak masalah. Begitu. Jadi yang penting kita pada jalurnya saja. Nanti konsepnya 2024 kita seperti apa, jadi gitu. Jadi puji Tuhan sekarang sudah kayak sekarang ya, contoh sih. Jadi macam sekarang itu
kita sudah bisa beli alat cukur yang harganya 2 juta Iya, iya. begitu, alat cukur yang harganya 1.800.000 begitu. Padahal dulu itu tidak bisa beli alat-alat begitu. Jadi kalau teman-teman banyak yang tanya modal, jadi misalnya modal 500.000, saya rasa sudah bisa. Bisa. Harga alat cukur 100 lebih, Iya. terus tambah dengan kitnya harganya 50, 80 dan 100 sudah bisa. Bisa. Yang penting itu tadi. Gas saja dulu. Oke. Begitu. Gas. Oke, terima kasih Kakak Obet. Kemudian Kakak Obet sempat singgung tadi strategi awalnya itu bukan strategi ya, cukur bayar seikhlasnya. Iya. Itu motivasinya bagaimana Kakak Obet sampai membuat begitu? Eh, Terus tahu karena eh, kalau dari segi marketing iya, Iya. kita juga untuk penjualan brand Iya. begitu supaya kita punya brand semakin dikenal banyak orang. Tetapi dari pribadinya saya sendiri, dari sejak awal kuliah main motor itu kayak contoh pas saya kuliah itu saya pernah 3 kali kayaknya buat open donasi, Iya. tapi dengan anak-anak skuter, anak-anak Vespa Iya. begitu, bantu waktu di Makassar dulu itu bantu orang-orang yang membutuhkan Iya. begitu. Jadi pas sampai di sini dengan tempat usahanya kita yang ala kadarnya, saya bilang, "Ih, puji syukur sudah lewat 1 tahun ya kita buat baik lah sedikit Iya, iya. walaupun gitu." Jadi menurut saya kita hanya jembatan ya, Iya. titipan Tuhan yang kita kalau ada rezeki lebih kita Bagi. bisa berbagi begitu. Jadi rezeki-rezeki yang masuk di kita itu hanya titipan dari Tuhan yang kalau lebih kita bisa bagi dengan orang. Saya rasa begitu. Keren ya Kak Robert. Kalau tidak salah, Barberscoot pernah yang misalnya hari Jumat atau Sabtu yang gratis. Ada begitu? Oh iya ada. Saya pernah dengar. Tapi belum. Tapi pegang. kadang-kadang Iya. biasa buat promosi cukur rambut gratis. Iya. Terus kadang memang kalau di Barberscoot, kalau teman-teman pelanggannya Barberscoot pasti sudah tahu. Kalau di Barberscoot ada kartu member. Begitu. Jadi itu kartu member juga untung-untungan begitu. Jadi yang dapat itu biasanya orang-orang yang sering muncul di Barberscoot begitu. Jadi ada yang 5 kali cukur gratis 1 kali. Iya. Ada yang 8 kali cukur kalau tidak salah itu Iya. yang gratis 1 kali begitu. Jadi ada variannya juga ikut harga atau begitu karena di Barberscoot ada paket, ada harga 35 sama 50 begitu. Saya bukan sering sih, hanya mungkin bisa dihitung juga saya pergi ke Barberscoot. Iya, iya. Macam di Baru Bunut mungkin 2 kali Ah. ya. Kemudian yang di bawah Yang di ini tempat baru ini itu. masih belum cukur Iya, juga iya. sampai sekarang. Mulai teh. Mulut tapi saya rasa tidak cocok. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, intinya kita nyaman dengan. Kemarin juga saya punya mulai sudah potong. Oke, terima kasih Kak Obet. Dalam beberapa kegiatan, Kakak Obet ada sponsor-sponsor juga ya? Iya, tapi tidak sering juga. Biasanya kalau kita lihat ini bagus ini untuk Di untuk sponsor. penjualan Iya. brandnya kita ini kayaknya kasih. Tapi untuk sekarang juga saya belum tahu karena belum ada buat event. Kalau dulu itu di futsal, saya lupa lagi nama turnamennya waktu. Atau mungkin di GOR? Di GOR itu. Berapa angkatan? Yang saya pernah, yang Barberscoot pernah kasih keluar kartu member gratis Iya. seumur hidup. Begitu. Jadi sepanjang sejarah tempat gunting di Rute, saya tidak tahu kalau tempat lain. Iya. Jadi sepanjang sejarah orang yang berani, dan itu hanya orang gila, orang yang berani kasih keluar buat Member. kartu member, gold member, gratis cukur seumur hidup, begitu waktu itu. Begitu sampai sekarang masih berlaku itu. Ada berapa orang yang terima itu member? Yang terima memang 1 saja, Oh. begitu. Jadi gratis, jangan juga 10 rugi. Iya. Oh bangkrut. Langsung bangkrut ya betul. Oke. Terima kasih Kakak Obet. Kemudian dalam beberapa kegiatan juga, Kakak Obet sendiri yang kegiatan saya lihat di sosial medianya Kakak Obet ada kegiatan pelatihan. Oh iya, Iya. itu kadang-kadang juga biasa diundang. Kayak contoh dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah itu pernah. Terus yang terakhir itu dari Dinas Ketenagakerjaan waktu di Hotel Dahlia kalau tidak salah Iya. 3 hari itu.
ada pelatihan cukur rambut. Terus kalau biasa diundang jadi narasumber juga di Unika ada kayaknya 2 kali, 3 kali saya lupa lagi. Begitu biasanya. Jadi pemateri itu. Iya, begitu. Seperti itu. Jadi Baik. pas kebetulan. Gitu. Itu tujuannya bukan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kobet, tapi diundang ya? Iya, diundang. Saya diundang, terus isi kegiatan ini. Yang terakhir itu saya pernah ditelepon sama petingginya Yamaha kalau tidak saya. Iya. Orangnya Yamaha di Surabaya. Saya dijadikan mereka punya narasumber buat pelatihan untuk seluruh sales se-Flores kalau tidak salah. Wih, saya gugup. Salah satu lah saya bilang, wih, cari orang karena sales-sales di dalam ini orang-orang yang betul-betul apa ya? Saya insecure apa namanya? Mungkin belum sekarang nanti. Saya rasa saya punya ilmu terlalu sedikit kalau saya berbicara depan mereka. Tapi puji Tuhan, sampai orang bisa melirik kita dan punya niat untuk undang kita itu sangat luar biasa. Tidak tahu kita kelebihannya apa. Saya juga tidak tahu. Begitu. Baik, terima kasih Kakak Obet. Menarik tadi, sudah pertamanya buka cabang di Riau, di Tenda, dan Buka tapi itu tutup di Riau, habis itu pindah di tenda tutup waktu itu karena apa namanya? Mungkin pasarnya kayaknya tidak cocok gitu. Karena memang waktu itu 2021 itu kita baru dan kita mencari pasarnya kita di mana. Begitu. Jadi mungkin jadi waktu itu menurut saya tidak cocok untuk adanya di tenda, dapat tempat di rumah bunut sudah karena dekat dengan kantor waktu itu. Baik, terima kasih Kakak Obet. Dan sekarang Kakak Obet sudah bisa membuka cabang di Kumba. Ya, puji Tuhan. Setelah 3 tahun lebih, kayaknya 4 tahun. Begitu. Itu cerita awalnya sampai buka cabang di Kumba bagaimana Kakak Obet? Kalau soal cerita awal itu sebenarnya tidak ada cerita juga karena memang targetnya saya setelah, saya sudah lama ini 3 tahun lebih, saya harus buka sudah. Begitu. Jadi gas sudah. Begitu, kebetulan ada rezeki lebih sudah. Tidak ada tunggu lama lagi. 2 bulan 1 bulan ke 2 bulan setelah nikah itu langsung buka cabang di Kumba waktu itu. Begitu. Jadi waktunya memang betul-betul mepet dan semuanya dikerjakan sendiri, dibantu oleh teman-teman juga. Begitu. Dan luar biasa juga banyak dukungan dari teman-teman yang bantu untuk di barber Kumba sama di rumah bunut dulu. Jadi kita saling support begitu. Jadi tidak terlalu yang harus andalkan tukang semua begitu. Jadi cat apa semua itu sendiri. Dengan dibantu sama teman-teman. Las apa buat meja apa itu dari teman-teman komunitas motor semua begitu, dan beberapa adik-adik yang bantu begitu. Keren Kakak Obet. Sudah bisa membuka cabang, 2 cabang sudah sekarang. Ya, sudah dua tempat begitu. Baik. Kemudian saya sempat dengar tadi Kakak Obet yang melaksanakan event ini, perbincangan sebelum podcast tadi yang buka event Beat Kota. Oh, event Beat Kota. Iya. Jadi event Beat Kota itu sebenarnya jadi eventnya kami. Tapi kalau berbicara lebih dalam, saya hanya betul-betul sediakan tempat gitu. Jadi saya tidak punya ide untuk itu, menyanyi juga tidak bisa. Jadi saya tidak ada bakat sama sekali hidup nih. Hanya bakatnya bicara. Begitu. Jadi eventnya Beat Kota itu pada dasarnya oleh anak-anak 0385 represent begitu, anak-anak hip hop di Ruteng. Ada kayak Ivan Beka, ada kayak Noven, terus Debra sama teman-teman yang lain yang saya tidak sempat sebutkan satu-satu namanya, dan berkolaborasi waktu itu berkolaborasi dengan teman-teman motor begitu. Jadi kebetulan mereka punya pemain DJ, ini anak 0385 namanya Kewan gitu. Jadi dia ini satu komunitas dan kami juga anak-anak rolling juga dia, si Kewan ini. Jadi Kewan cerita bagus kalau buat kolaborasi. Akhirnya buatlah kolaborasi represent sama
anak-anak rolling, anak-anak motor tadi begitu. Jadi bingung cari tempatnya di mana, mereka tentukan lokasi, akhirnya dibuatlah lokasi tempat usahanya teman katanya waktu itu yang menurut mereka lokasinya bagus di tengah-tengah kota di Barber sudah begitu. Jadi pilihlah di Barber School waktu itu, buatlah di situ dengan sesederhana waktu itu. Tapi menurut saya itu satu hal yang luar biasa waktu itu. Karena ini juga yang datang. Puji Tuhan. Saya kaget. Padahal kami pikir acaranya tidak terlalu, karena konsepnya kami waktu itu yang hadir tuh ya kami saja. Anak-anak motor sudah sekian begitu. Jadi tidak terlalu ekspektasinya terlalu tinggi waktu itu. Tapi puji Tuhan banyak yang support. Begitu. Soal dana waktu itu dari teman ke teman saja begitu. Jadi kalau ada yang ada lampu di rumah sudah bawa gitu. Jadi ada apa bawa begitu. Banyak yang bantu begitu. Terima kasih Kak Kobet. Dan dari sini kalau boleh bisa kita masuk Hydrofresh ya? ya Hydrofresh. Segar ini air nih Hydrofresh. Kita selingan dulu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih buat yang pertama dulu buat Barber Scoot, ya Kak Kobet sendiri sudah hadir. Dan dari Hydrofresh, terima kasih. Sponsor utama ya? Yes, enak jangan lupa ya. Hydrofresh, beli minuman Hydrofresh. Ini enak, segar ini. Segar. Gitu. Saya coba minum dulu. Segar. Pokoknya yang di Ruteng dan wilayah Manggarai harus beli nih. Hydrofresh. Rugi kalau tidak beli. Saya juga sangat senang sekali Kak Kobet karena saya punya followers Instagram itu kan masih 800 lebih itu. Iya. Bukan, 400-an kalau tidak salah, saya lupa. Tapi ya senang sekali disponsori sama Hydrofresh. Iya. Brand ini betul-betul mendukung usaha kecil saya. Jadi Hydrofresh itu banyak support kegiatan-kegiatan anak muda di Ruteng. Banyak kayak waktu kegiatan di mana tuh di tempat usahanya teman juga di Buang tuh ada saya lihat minuman Hydrofresh juga begitu. Terus di Barber juga tempat teman dia ada Hydrofresh di apa juga liang buah itu liang buah ada Hydrofresh. Terima kasih Hydrofresh. Segar. Oke, kita lanjut Kak Kobet. Saya lihat di sosial medianya Barber Scoot ID, kemudian Barber Scoot Ruteng, Barber Scoot ID, Barber Scoot Kumba ya. Postingan-postingannya itu juga viral-viral ya. Ada yang saya ingat Kak Kobet yang apa ya, yang kue Natal kalau tidak salah. Pokoknya yang kemudian Kak rubah dia punya huruf apa. Saya sudah lupa. Tapi banyak yang komentar ini, kok bisa berubah? Yang nikah itu kalau tidak salah. Ada yang salah yang saya edit. Begitu. Jadi saya biasa kalau malam itu sebelum tidur scroll. Jadi kira-kira ini postingan apa yang bagus untuk kasih naik atau banyak penonton begitulah. Begitu. Jadi puji Tuhan setiap postingan pasti selalu naik. Ini salah satu strategi yang luar biasa menurut saya Kak Kobet, karena kita tahu ini kan hidup di sosial media tuh. Iya. Betul. Itu Kak Kobet memang hobi buat konten juga ya? Iya. Sebenarnya tidak hobi juga, karena memang mau tidak mau. Ya harus mau. Harus mau begitu. Jadi kalau misalnya basicnya kita konten juga tidak ada. Jadi kita dengan keterbatasannya kita itu tadi gas begitu. Jangan pernah mundur. Begitu buat saja. Walaupun kontennya kita diketahui sama orang sudah mungkin belum saatnya dia puji kita, tetapi jangan pernah insecure. Gitu. Jadi buat teman-teman semua silakan sekarang follow akun Instagram dari Barber Scoot ID dan juga Barber Scoot Kumba. Tapi saya rasa sama bos ini. Saya punya belum banyak follower, tapi pelan-pelan. Baik, Kak Kobet, dalam perjalanan usaha ini tentunya pasti ada tantangan. Iya. Mungkin Kak Kobet bisa ceritakan. Sebenarnya banyak sekali tantangan. Iya. Yang paling pertama itu apa ya? Ke diri kita sendiri saja begitu. Jadi tantangan bagaimana kita tekan kita punya ego begitu. Terus
eh apa, kita harus konsisten begitu. Jadi berbicara soal konsisten juga, bagaimana kita kuatkan kita punya fondasi, kita punya jangan luar orang, kita punya diri, ya, begitu. Bagaimana jam bukanya sama jam tutup, begitu. Iya. Terus bagaimana kita atur buat aturan di barber supaya teman-teman yang kerja juga bisa ikut, Iya. begitu. Jadi seperti itu. Jadi puji Tuhan dengan hal-hal begitu akhirnya barber sudah 4 tahun berjalan, bertahan sampai sekarang. Begitu, walaupun ada naik turun. Begitu. Terus itu sudah mindset, cara berpikir gitu. Hanya mungkin agak kasar lah ngomong itu. Tapi memang realitanya seperti itu. Begitu saja. Oke. Gitu, cara berpikirnya orang. Bagaimana kita atur cara berpikirnya orang. Nah, itu susah. Memanusiakan manusia itu yang susah sekali. Kalau kita mau atur benda itu, kalau kau simpan di sini sudah, dia tidak akan goyang. Tapi kalau kau atur manusia, agak susah. Begitu sudah. Oke. Begitu. Terima kasih Kak Obed. Berarti itu tantangan terbesarnya dari dalam diri Kak Obed. Iya. Begitu. Awal-awal kalau sekarang puji Tuhan. Jadi barber tanpa saya sudah berjalan. Begitu. Jadi sistemnya sudah kuat, fondasinya ya lumayan lah. Begitu. Jadi walaupun saya tidak selalu di barber, tapi puji Tuhan teman-teman sudah bisa begitu. Kalau dulu itu saya harus bangun jam 6 pagi. Begitu yang awal-awal pas di Rio dulu. Begitu. Pernah 1 minggu itu tidak ada sama sekali yang gunting. Begitu. Dan hari-hari berikutnya ada yang gunting tapi satu kepala satu hari. Itu kalau ada juga. Begitu. Jadi bagaimana kita supaya tidak patah semangat itu saja. Begitu. Jadi bergelut dengan itu antara mundur dan maju itu kan susah sekali. Begitu. Jadi kita berkelahi dengan kita punya kita punya diri sendiri. Jadi sudah gas begitu, maju terus begitu. Baik, terima kasih Kakak Obed. Dan banyak juga saya lihat di sosial medianya Kakak Obed, ada kemarin yang Kakak Obed bersama, saya tidak tahu itu, yang pergi donasi di Carep. Kalau tidak salah. Iya, jadi kebetulan saya biasa nonton nih postingan-postingannya Pak Aibda Heri Bertustina yang anggota Polres Manggarai. Iya. Begitu. Jadi kebetulan juga dia pergi gunting di barber. Begitu. Akhirnya saya ajak minum kopi, cerita. Ternyata luar biasa. Begitu. Dan kebetulan juga saya memang tertarik untuk kegiatan kemanusiaan. Saya terpanggil kalau buat begitu. Jadi sudah begitu. Saya buat postingan, akhirnya bukan banyak sih, ada beberapa teman-teman yang support dengan komentar, dan ada yang kirim donasi lewat saya, dan mungkin teman-teman bilang pencitraan apa segala macam, sebenarnya tidak begitu. Jadi kita buat video begitu itu salah satu ucapan terima kasihnya kita buat donatur begitu. Jadi saya juga sering buat baik dari pribadinya saya ke orang itu. Saya tidak mau dokumentasikan. Ada beberapa itu tidak perlu kita dokumentasikan. Nah, yang perlu kita dokumentasikan ketika ada orang yang titip lewat kita dan orangnya tidak ada di Manggarai. Jadi mungkin kepuasannya dia lihat postingan, lihat keadaan setelah donasinya donasinya dikasih, walaupun tidak banyak begitu, tetapi harapannya bisa bisa buat orang yang membutuhkan ini senang. Begitu, itu saja, sesimpel itu begitu. Terima kasih Kakak Obed. Baik, kita sudah ngobrol banyak dari tadi Kakak Obed, dan saya ingin Kakak Obed beri penilaian berkaitan dengan saya punya usaha. Begini. Luar biasa. Saya sebelum dia DM saya
ini baru saya kasih tahu. Jadi sebelum dia DM saya selalu lihat juga kakak Johan ya. Kakak Johan punya postingan dan saya tertarik. Luar biasa anak muda yang mau mau keluar dari zona nyaman nih. Begitu. Jadi dengan peralatan seadanya, mau berani untuk undang siapa saja begitu. Jadi aplaus. Terima kasih Kak. Luar biasa Pak. Begitu. Asli. Saya sangat support orang-orang yang maksudnya jangan terlalu banyak TTBNG apa. Asidang adu baila perhitungan inilah itulah jangan terlalu banyak apa buat karena saya dulu abal-abal buka barber seperti itu sudah. Begitu seperti yang saya cerita tadi begitu. Jadi saya percaya diri untuk DM semua orang yang bisa bantu promosi gitu. Jadi tidak usah insecure. Gas ya. Begitu. Terima kasih Kak Obet. Sama-sama. Ya sih, saya rasa juga ya saya tidak sangka tuh kan saya DM langsung diterima dengan baik. Ya, saya senang sekali waktu itu Kak Obet. Itu saya edit flyernya sambil senang tuh langsung kita bilang langsung post deh. Terima kasih banyak Kak Obet. Ya, sama-sama. Baik. Kemudian Kakak Obet, mungkin Kakak Obet ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman yang sekarang mungkin sedang memulai usaha. Iya. Ya, silakan Kakak Obet. Betul. Jadi pesan dari saya buat teman-teman yang baru memulai usaha dan mungkin yang sudah berjalan begitu. Jadi jangan pernah takut dengan kompetitor begitu. Jadi saya tidak pernah kalau misalnya banyak pesaing apa segala macam di Manggarai, kalau memang itu basicnya, kalau itu rasa tertarik misalnya mau buka barber juga di samping barber school tidak masalah, oke begitu. Jadi kita sudah ada rezeki masing-masing. Jadi jangan pernah menganggap kompetitor itu kita punya lawan main begitu. Jadi anggap mereka itu kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya sahabat. Jadi kalau kita punya ada ilmu lebih kasih ke mereka, mereka juga pasti kalau ada ilmu lebih kasih ke kita. Jadi mereka juga kalau ada lebih pelanggan pasti rekomendasi ke kita. Kita juga kalau ada lebih pelanggan pasti rekomendasi ke mereka. Sebegitu sederhana hidup. Jadi sekarang bukan zamannya kompetisi, sekarang zamannya kolaborasi. Begitu. Jadi kalau bisa semuanya bersatu. Begitu. Jadi saya selalu support untuk anak-anak muda lokal Manggarai. Ayo, maju terus. Begitu. Sukses. Terima kasih Kakak Obet. Seru kita punya obrolan ya Kakak Obet. Luar biasa. Baik, kita sudah di penghujung. Kita sudah sharing banyak juga. Di bagian akhir ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang bersedia hadir. Terima kasih kepada Barber Scout dan juga terima kasih buat Hydrofresh dan pemilik podcast ini yang sudah undang kita. Sebenarnya kita ini biasa-biasa saja. Begitu. Oke, teman-teman semua, Sobat Sanotusia. Baik, terima kasih Sobat Sanotusia sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode 8. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama-sama. Semangat. Mantap. Boleh. Lagi.